Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang penghindaran pajak atau tax avoidance. Tax avoidance ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen supaya laba perusahaan itu masih terlihat bagus, tetapi dengan menghindari beberapa peraturan tentang perpajakan. Namun, perusahaan tidak melanggar peraturan perpajakan. Artinya hanya menghindari pembayaran pajak. Contoh, dengan menaikkan beban bunga maksudnya. Dengan pembayaran gaji, kemudian menaikkan pembayaran gaji, menaikkan utang yang otomatis akan meningkatkan beban bunga. Nah, hal tersebut itu kan yang namanya laba dihasilkan dari pendapatan dikurang dengan biaya. Artinya kalau biayanya meningkat, otomatis laba kotornya juga akan menurun, laba kotornya menurun. Nah, itu pembayaran pajak akan menjadi kecil gitu. Itu salah satu bentuk dari penghindaran pajak. Atau cara lain adalah perusahaan dengan melakukan afiliasi atau kerjasama dengan anak perusahaan atau pembelian bahan baku di wilayah-wilayah dengan nilai yang lebih murah gitu. Itu bisa juga. Nah, rumus yang digunakan yang paling banyak itu adalah cash ETR, yaitu pembayaran pajak atau pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak. Nah, di sini kita perlu dua data. Ini data yang tadi. Kita perlu dua data, yaitu pertama adalah nama perusahaan, nomor yang pastinya, nomor kode atau nama perusahaan, kemudian tahun. Nah, kemudian di sini kita harus lihat ada dua kolom yang kita cari, yaitu pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Yang di sini pajak atau kita menyebutnya beban pajak, kemudian laba sebelum pajak. Baru di sini adalah rumus tax avoidance. Misal 2019, 2020 sampai 2023. Nah, berarti kita ini nggak terlalu banyak ya angkanya. Berarti rumusnya sama dengan sum beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, enter. Nah, kemudian tarik ke bawah. Nah, kita cari perusahaannya adalah Aksi. Kita lihat dulu yang 2023. Itu yang pertama kita lihat adalah beban pajak 2023. Lihatnya ada di laporan seperti ini juga bisa, di laporan kinerja keuangan juga bisa. Di sini juga ada bahas tentang, lihat dulu ya. Di sini ada nggak dia bahas? Ini laba penghasilan sebelum beban pajak nih, ada nih, kebetulan nih ada. Ini beban pajak penghasilannya. Nah, bagi yang tidak ada di perusahaannya tidak menampilkan seperti ini secara detail gitu. Karena kan ini kebetulan angkanya banyak nih. Sebaiknya kalau yang dalam jutaan itu sebenarnya ini nggak perlu ditambahkan 0 atau angka berapa sih. Cuman yang paling bagus itu ya dalam rupiah penuh gitu. Kalau dalam jutaan tambahkan nolnya 6, kalau dalam ribuan tambahkan nolnya 3. Itu kalau pengen menjadikannya dalam rupiah penuh. Nah, kemudian kalau tidak ada di sana kita lanjut ke nih, kalau udah yang hitam putih kayak gini, ini laporan keuangan nih. Nah, kita tarik lagi ke atas, di batas turun ke bawah lagi. Nah, udah dapat nih dia aset, ini nilai aset. Nah, kemudian kita untuk mencari laba sebelum pajak apa belum pajak dulu ya? Pembayaran pajak dulu ya. Pembayaran pajak berarti kita perlu data pajak yang dibayarkan adanya di laporan beban pajak, laporan beban pajak, laporan laba rugi maksudnya. Maaf. Nah, di sini ada yang dilihat itu adalah beban pajak penghasilan.
Kita kopikan beban pajak penghasilan. Ini totalnya ya, total beban pajak penghasilan. Abaikan tanda kurungnya. Karena tanda kurung di sini beda arti dengan tanda kurung pada di laba. Di sini untuk beban pajak tanda kurungnya tidak kita pakai karena di sini tanda kurung di sini itu bukan menandakan negatif tapi menandakan pengurangan. Nah, berbeda dengan laba sebelum pajak atau laba bersih. Tanda kurung di sana itu menandakan perusahaan dalam keadaan berlaba atau rugi. Maka kalau dia dalam keadaan rugi atau ada tanda kurungnya, maka itu dimasukkan di sini. Sininya, dimasukkan di sini atau ditulis negatif. Sebagai tanda bahwa dia perusahaan itu sebagai rugi gitu. Ini saya udah jalan aja ya. Nah, berarti kita dapatkan angka yang ini. Untuk laba kotor atau laba sebelum pajak, berarti ini angkanya, laba sebelum pajak penghasilan. Lihat saja laba yang posisinya itu sebelum pajak penghasilan. Ingat ya, pajak penghasilan, bukan pajak-pajak yang lain. Posisinya selalu berdekatan dengan pajak penghasilan. Karena di sini juga kadang juga ditampilkan beban pajak yang lain. Nah, kalau pakai pajak yang lain, maka itu lihat dulu ke bawah, tarik lagi, pasti ada laba sebelum pajaknya gitu. Kalau nggak ada, nah kurang kalah manual, hitunglah secara manual dari sini. Biasanya ada itu. Nah, di sini kita jelaskan, ini perusahaan di tahun 2023 itu pembayaran pajak itu 44,83% dari laba sebelum pajaknya. Ya tidak over lah ya. Yang agak gimana gitu kalau perusahaannya beban pajaknya lebih besar dari laba gitu, berarti dia tahun-tahun sebelumnya nunggak pajak itu kelihatan seperti itu gitu. Nah, di sini apakah ini baik secara negara? Bagi negara ini bagus, tapi bagi perusahaan ini kurang bagus karena perusahaan dengan penurunan laba, dia walaupun menurunkan beban pajaknya, cuman komposisinya itu meningkat gitu. Maka di sini perusahaan berpotensi itu melakukan tax avoidance di sini gitu. Nah, itulah dia penjelasan tentang tax avoidance. Jadi bagi teman-teman yang merasa video ini bagus, ya silakan di-subscribe dan silakan bergabung supaya video ini lebih baik lagi, channel ini lebih baik lagi, dan terima kasih.